Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Masyhari. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periodisasi tarikh tasyri' atau sejarah perkembangan hukum Islam, di mana para ulama memiliki beberapa pemahaman terkait masalah ini. Ya, ada yang baginya dalam 3 periode, ada yang baginya dalam 4 periode, ada yang baginya dalam 5 maupun 6. Ya, tapi pada dasarnya itu adalah periode diawali dari masa kenabian, yaitu masa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian hidup dan bersama-sama para sahabat, ya, memberikan pencerahan di antara mereka. Nah, ini masa yang pertama yaitu periode Rasulullah SAW. Periode ini adalah periode masa kenabian, yang banyak menyebutnya dengan masa pertumbuhan, yaitu periode pembentukan pertama kali hukum Islam yang disemai oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun, yaitu ya dari diangkatnya beliau Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi, ya, sampai wafatnya pada tahun 632 Masehi, ya. Periode ini terbagi menjadi dua, yaitu periode Makki, ya, selama 13 tahun, dan periode Madani, yaitu periode Makki, yaitu periode Mekah selama 13 tahun, dan periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah, fokus ya pada masa Mekah itu lebih banyak di masalah usul akidah, ya, masalah pemantapan akidah, dakwah secara sirri, secara jahri dalam bidang akidah kebanyakan. Sementara yang sifatnya fikih itu masih jarang, ya, masih jarang sekali, masih sedikit-sedikit, dan itu lebih banyak dilakukan secara sirri atau rahasia. Sementara di mana di fikih, ya, fikih pada zaman Makki ini sangat kecil porsinya, ya. Ciri pokok pada zaman ini, ya, istihad atau penggalian hukum Islam itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik di periode Mekah dan khususnya di periode Madinah, karena kebanyakan itu berlangsung di Madinah, ya. Meskipun hanya 10 tahun di Madinah, tetapi perkembangan di masa Nabi di Madinah itu luar biasa pesat, ya. Bahkan kebanyakan kasus-kasus itu ya di Madinah, ya. Dan saat itu yang menjadi sumber hukum Islam, ya, langsung itu Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum Rasulullah SAW dari Al-Quran, ya, maupun dari sabda beliau. Kadang-kadang beliau beristihad dengan pendapat beliau pribadi, tapi tentunya mendapatkan pengarahan langsung dari Allah SWT. Adapun dengan istihad sahabat itu belum menjadi dalil, tetapi menjadi pendapat ketika beliau Rasulullah SAW tidak ada di tempat. Dan mereka langsung para sahabat ini memang beristihad, tetapi beliau, ya, ketika bertemu mereka akan memberikan ketetapan. Misalnya para sahabat melakukan suatu istihad terkait amalia tertentu pada saat Nabi tidak ada sehingga tidak mungkin untuk bertanya pada beliau, maka para sahabat ini beristihad, dan ketika bertemu beliau mereka itu langsung bertanya, dan beliau Rasulullah SAW menyetujui istihad tersebut dan bisa dilakukan. Artinya apa? Yang menjadi penentu saat itu masih Rasulullah SAW satu-satunya, gitu ya. Nah, pada periode sahabat, periode ini disebut dengan masa perkembangan, ya. Pada periode ini terjadi penjelasan, pencerahan, penyempurnaan hukum Islam berlangsung selama 90 tahun kurang lebih sejak beliau Rasulullah SAW wafat, ya, pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai abad pertama Hijriah, yaitu tahun 101 Hijriah atau
720 Masehi. Ciri khasnya ya, hukum Islam pada periode ini adalah menggunakan ijtihad ya. Sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW sebagai pemegang wewenang syariah sudah meninggal. Hanya saja ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi saja ya, atau yang ditanyakan oleh para tabi'in dan lain sebagainya. Para sahabat pembesar misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, mereka melakukan ijtihad atau beri fatwa menurut bidangnya masing-masing ya. Dan paling melakukan ijtihad di antara mereka adalah yang paling banyak itu yang dikenal adalah Umar bin Khattab saat memimpin ya sebagai khalifah. Banyak melakukan ijtihad baru yang mana belum dilakukan oleh pada zaman Abu Bakar maupun Nabi ya. Misalnya menangguhkan hukum potong tangan ya karena kondisi sedang paceklik ya dan lain sebagainya, masalah warisan dan sebagainya. Periode selanjutnya adalah periode kodifikasi atau tadwin. Periode ini disebut masa pembuahan ya. Setelah zaman Nabi itu masa pertumbuhan, kemudian masa sahabat masa perkembangan, kemudian masa berikutnya masa tabi'in yaitu masa tadwin atau kodifikasi. Ini disebut dengan masa pembuahan. Ya. Hukum Islam sudah begitu banyak tidak hanya berkembang tapi berbuah. Periode ini merupakan era keemasan hukum Islam, ya, atau disebut dengan the Golden Age, di mana hukum Islam mulai dikumpulkan, diunifikasi, kemudian dikodifikasikan. Pionirnya adalah Imam Madhab 4 dan murid-muridnya. Ya, sekitar dimulai sejak periode para sahabat berakhir yaitu sekitar tahun 1101 Hijriah sampai 350 Hijriah atau kurang lebih 250 tahun, sangat lama. Dan ciri pokok tasyri' ini adalah peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan keturunan, yaitu pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Secara politik ditandai dengan terbaginya umat Islam menjadi 3 kelompok. Sunni, Khawarij, Syiah. Memang dalam segi politik ini luar biasa dahsyatnya, tetapi perkembangan hukum Islam ini sangat luar biasa. Ya. Dan dalam hal ini para tabi'in ini terbagi menjadi dua madhab, dua madrasah. Ya. Yang pertama madrasah Al-Ra'yi ya, yang berkembang di Irak ya, dan madrasah ahli hadis yang lebih mengedepankan teks-teks penjelasan dari Rasulullah SAW ya, karena kebanyakan hadis itu di Madinah. Jadi pada periode itu banyak periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW dan banyak juga pemalsuan hadis Nabi gitu ya. Cabang-cabang ilmu seperti tafsir, hadis, usul fikih, tasawuf. Para ulama tampil untuk melakukan kodifikasi ya, khususnya dalam hukum Islam ya, sangat adanya Hambali, pertama ada Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, Maliki, kemudian madrasah Syafi'i, kemudian madrasah Hambali. Ini di periode ketiga atau di masa keemasan. Periode selanjutnya yaitu periode taklid atau jumud ya. Setelah masa madhab selesai ya, kemudian masa pembekuan, karena pembekuan ini dalam arti perkembangannya sangat lambat ya. Pemikiran hukum Islam tidak berkembang. Ya, fikih ya hanya mengikuti madhab-madhab yang ada, taklid ya, apa adanya, tinggal apa yang ada diambil, apa yang ada diambil. Masa ini juga disebut dengan masa statis, dimulai sekitar tahun 351 Hijriah. Cirinya adalah menurut periode ini ya, turun ya semangat gerakan gairah beristihad serta meluasnya roh taklid ya. Lemah kebebasan tasyri' pada masa ini disebabkan oleh semakin melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negeri Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil ya. Kemudian ada ta'asubiyah ya, sangat sangat fanatik terhadap madhab ya. Bahkan antar madhab saling serang menyerang. Padahal para imam sebelumnya saling bertoleransi. Perdebatan dan ta'asub semakin hangat bahkan memanas sehingga timbul ide untuk menyusun ilmu ya pada hal yang negatif ya.
perdebatan-perdebatan yang cenderung pada kontraproduktif, ya. Bahkan ada larangan berinovasi dalam fikih yang sifatnya furu'iyah. Ya, banyak sekali persengketaan di antara murid-murid imam madhab. Kemudian periode yang berikutnya yaitu periode 3 kerajaan besar, Turki Utsmani, Syafawi, dan kerajaan Mughal. Masa ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Pada masa ini mulai dirintis unifikasi dan kodifikasi hukum Islam seperti dilakukan oleh Turki Utsmani dengan majalah Al-Adliyah, Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Jadi majalah hukum dan keadilan. Kemudian ini masa peralihan antara masa kemunduran, ya, kejumutan, kestatisan menuju masa perkembangan lagi, yaitu pada masa modern atau kebangkitan, di mana ciri pokoknya adalah bangkitnya hukum Islam dari di abad modern, di mana ijtihad kembali digaungkan, dikumandangkan, dan meluasnya ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, artinya mulai kembali memahami Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metodologi penggalian hukum Islam yang dicetuskan oleh para imam madhab. Mulai banyak negeri-negeri Islam, ya, memerdekakan diri dari penjajahan, ya. Sejak umat Islam mulai sadar bahwa umat Islam sangat ketinggalan dari Barat, bahwa hukum Islam ini merupakan hukum yang tidak pernah kering. Menyadari ternyata hukum Barat yang maju itu berasal dari hukum Islam ternyata. Karena itu orang-orang Islam para ulama itu menyadari akan ketertinggalan sehingga mereka harus bangkit untuk melakukan berbagai inovasi dan pemikiran yang lebih maju, karena perkembangan hukum Islam itu perkembangan sosial dalam umat manusia itu sangat tajam sehingga perlu dilakukan istihad, ya, sebuah gerakan pembaharuan dalam hukum Islam. Oleh karena itu dalam periode modern ini dianggap sebagai periode kebangkitan kembali. Kemudian yang terakhir ini periode modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam negara Islam modern. Jadi masa sekarang ini hukum Islam itu masuk dalam kodifikasi undang-undang, peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Misalnya di Saudi masuk sebagai undang-undang. Ya. Kemudian di Mesir juga hukum Islam masuk dalam undang-undang. Di Indonesia pun sama. Jadi mulai umat Islam ini selain melakukan berbagai macam inovasi pembaruan, mereka juga berupaya untuk masukkan hukum-hukum Islam ini dalam dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara masing-masing. Melihat karena pelaksanaan atau praktik berhukum Islam itu dibatasi oleh negara-negara masing-masing. Karena itu hal-hal yang belum berkesesuaian dengan syariah atau hukum Islam, maka para pegiat atau penggerak atau para dai, orang-orang yang pakar dalam hukum Islam ini berusaha untuk masukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang, sehingga hukum Islam ini bahkan menjadi peraturan dan perundang-undangan yang masuk di legislatif maupun eksekutif, begitu. Baik itu level pusat maupun wilayah, bahkan di daerah, bahkan di level desa sekalipun ada juga perda-perda atau perdes, ya, yang berbau syariah atau hukum Islam. Demikian pembahasan singkat terkait dengan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dikomentari di kolom komentar. Bila baik silakan di like, subscribe, dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu dengan baca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.